Assalamualaikum. Kali ini kita akan melanjutkan materi kelas 6 untuk tema 3 tokoh dan penemuan untuk muatan bahasa Indonesia, yaitu teks eksplanasi ilmiah. Baiklah, kita akan mulai untuk pembahasan materinya. Kemarin kalian sudah belajar tentang ide pokok dan kalimat utama serta jenis paragraf. Kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi ilmiah. Kalian perlu tahu dulu, teks adalah kumpulan dari beberapa paragraf yang memiliki jenis tertentu. Kita ulang lagi, sebuah paragraf itu berawal dari ide pokok. Ide pokok kemudian dikembangkan menjadi kalimat utama serta kalimat penjelas sehingga terbentuklah paragraf. Beberapa paragraf yang memiliki keterpaduan akan membentuk sebuah teks. Jadi, teks adalah kumpulan dari beberapa paragraf yang memiliki jenis tertentu dan mempunyai maksud tertentu. Baik itu untuk informasi, untuk deskripsi, untuk cerita berurutan, maupun untuk memberikan petunjuk kepada pembaca. Baiklah, kita akan ulas dulu mengenai beberapa jenis teks. Jenis-jenis teks yang pertama adalah teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang disusun dengan cara menggambarkan benda, objek, tema, atau peristiwa secara jelas. Contohnya, ketika kalian menceritakan seseorang, maka itu adalah bagian dari teks deskripsi. Menceritakan di sini adalah menceritakan tentang objeknya, berarti ciri fisik orang tersebut, misalnya dari warna rambut, bentuk rambut, kemudian jenis kulit, kemudian tinggi badan, berat badan, itu adalah contoh dari teks deskripsi. Yang kedua adalah teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Teks narasi ini bisa kalian lihat pada contoh cerita rakyat ataupun dongeng atau cerita kegiatan sehari-hari yang disusun urut. Misalnya cerita ketika kamu bersekolah, mulai dari bangun tidur, kemudian mandi, kemudian mempersiapkan alat sekolah, sarapan, bermamitan, kemudian perjalanan menuju ke sekolah. Itu adalah contoh dari teks narasi. Oke, bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu teks eksposisi, yaitu teks yang menyajikan gagasan atau pendapat penulis yang disertai dengan fakta dan alasan-alasan logis. Teks eksposisi ini adalah contoh ketika seseorang mengulas sebuah berita terjadinya sesuatu. Yang keempat adalah teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berupa ajakan atau bujukan kepada pembaca agar melakukan atau mengikuti isi dalam teks persuasi yang telah dibuat. Kalian bisa melihat ciri dari teks persuasi ketika kalian membaca di akhir paragraf. Teks itu diakhiri dengan kalimat persuasif, yaitu kalimat yang menggunakan kata-kata persuasif, yaitu kata ajakan, yaitu ayo, mari. Itu adalah kata-kata yang bisa kalian jumpai pada akhir teks persuasi. Namanya kata persuasif, yaitu ayo, mari, atau marilah. Itu contohnya. Yang akan kita pelajari adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Jadi menggambarkan proses atau urutan terjadinya sesuatu. Oke, baiklah, kita langsung masuk ke pokok materi kita untuk teks eksplanasi. Tadi sudah dijelaskan, teks eksplanasi itu untuk menjelaskan suatu peristiwa atau proses berkaitan dengan sebab akibat. Apa tujuannya dari teks eksplanasi? Tujuan teks eksplanasi adalah memberikan penjelasan tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Tujuannya itu ya. Oke.
Terus, apa teks eksplanasi ilmiah itu? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menjelaskan tentang proses tapi berkaitan dengan IPA atau sains. Jadi yang diceritakan adalah proses yang berkaitan dengan sains atau IPA. Misalnya gejala alam, proses terjadinya pelangi, siklus air atau daur hidrologi, kemudian proses terbentuknya arus listrik, dan lain-lain. Bagian-bagian teks eksplanasi ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Apa isi dari pernyataan umum? Ini adalah bagian pembukaan. Isinya informasi singkat dari yang akan disampaikan. Jadi kalau boleh kita katakan adalah gambaran umum ya. Gambaran umum dari informasi yang akan dibahas pada teks tersebut. Pernyataan umum ini bisa kita lihat di paragraf pertama. Jadi, paragraf pertama pasti itu adalah bagian dari pernyataan umum. Yang kedua adalah deret penjelas. Deret penjelas itu ada di paragraf kedua sampai dengan sebelum paragraf yang terakhir. Jadi bergantung dari jumlah paragraf pada setiap teks ya. Deret penjelas ini berupa isi, yaitu penjelasan tentang proses dari peristiwa yang akan dijelaskan secara bertahap. Jadi penjelasan tahap-tahapan dari informasi yang dijelaskan. Yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan maupun pendapat dari penulis tentang peristiwa yang disampaikan tersebut. Jadi pertama kesimpulan dulu, baru setelah itu saran atau pendapat dari penulis. Penutup ini terletak pada akhir dari paragraf sebuah teks eksplanasi. Jadi kalau boleh kita gambarkan, teks eksplanasi itu yang pertama, paragraf pertama adalah pernyataan umum, paragraf terakhir adalah penutup. Nah, selain itu yang di paragraf kedua sampai sebelum paragraf terakhir itu adalah deret penjelas. Oke, bisa dipahami ya. Ini tadi bagiannya ada 3, perlu dipahami: pernyataan umum, kemudian deret penjelas, dan penutup. Oke, kita lihat pada buku kalian di tema 3 untuk contohnya. Oke, ini adalah contoh di buku tema kalian yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Ini adalah teks eksplanasi ilmiah ya, karena di dalamnya menjelaskan proses terjadinya arus listrik. Oke, pada teks ini ada, kita hitung berapa paragraf dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf. Mari kita bahas bagian-bagiannya pada paragraf tersebut. Oke. Paragraf yang pertama itu adalah gambar dari Michael Faraday. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Ini adalah paragraf pertama dari teks eksplanasi, yaitu bagian pernyataan umum. Apa topiknya? Apa permasalahan yang dibahas? Permasalahan yang dibahas adalah perjalanan arus listrik, tetapi belum menggambarkan. Ini baru penjelasan secara umum. Maka ini bagian pernyataan umum. Kita lanjutkan paragraf yang kedua. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Paragraf kedua berarti ini adalah bagian dari deret penjelas. Apa topik yang dibahas? Yaitu pengertian dari arus listrik.
topik itu sama juga kita mencari ide pokok ya, pengertian dari arus listrik. Paragraf yang ketiga. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus listrik yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Ini perjalanan ya, dari pembangkit sampai ke rumah-rumah. Maka topiknya adalah penjelasan perjalanan arus listrik dari pembangkit sampai ke rumah penduduk. Oke, deret penjelas 2 paragraf ini bisa dipahami. Oke, baiklah. Paragraf yang keempat. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan 2 ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Sebenarnya terbalik ya, seri itu yang secara bersambung berderet, kemudian kalau paralel itu yang sejajar. Oke, kita lihat ini masih penjelasan dari deret penjelas. Apa topiknya? Yaitu pemanfaatan listrik di rumah penduduk. Oke, kita paragraf yang ke-5 ya. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut dapat menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Ini masih bagian dari deret penjelas. Topiknya adalah rangkaian seri. Mengenai rangkaian seri. Kita lihat paragraf yang terakhir. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ini paragraf terakhir, berarti ini bagian penutup. Apa topiknya? Yang pertama adalah kesimpulan dulu. Kesimpulannya adalah peran listrik bagi kehidupan sangat penting. Kemudian sarannya apa? Tanpa listrik manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupan, maka harus bijaksana dalam menggunakan listrik. Ingat, gunakan listrik secara bijaksana. Itu sarannya. Oke, itu tadi kita menguraikan teks eksplanasi ilmiah dari bagian-bagiannya, kemudian mencari topiknya. Untuk paragraf terakhir, yaitu bagian penutup teks eksplanasi, kita perlu cantumkan kesimpulannya apa, sarannya apa. Ketika tidak ada kesimpulan, maka kita akan langsung ke sarannya. Oke, itu ya penjelasannya. Baiklah. Itu tadi penjelasan mengenai teks eksplanasi ilmiah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum bisa dipahami, silahkan diulang. Dan jangan lupa untuk membuat rangkuman di buku catatan kalian. Sampai jumpa di lain waktu.